Apa yang membuat sawit ini menarik bagi rakyat? Jadi karena keberhasilan dulu proyek PIR perkebunan. Anggaran yang juga dibantu oleh BPDB itu sejauh ini berapa Pak? Sekarang 60 juta per hektar dan sekarang 1 KK itu bisa mengajukan 4 hektar. Apa esensi dari replanting ini? Ini yang disebut dengan PSR itu Pak ya? Ya, program PSR. Peremajaan sawit rakyat. Esensinya jadi tanaman-tanaman tua yang kurang produktif ini kan harus segera diremajakan dalam rangka untuk menjaga produksi CPO kita. Biasa kan anggaran ini yang jadi masalah. Ya. Tapi dari sisi full anggaran, ini sebenarnya sudah standby ya Pak? Ya, sudah standby. Ya. Sudah standby, tapi menuju ke sana itu terkuncilah tadi. Betul. Di ujung pipanya itu perusahaan melihat ini juga harusnya menguntungkan nih Pak. Memang tujuan utama kan membantu yang lemah untuk bisa maju bersama lah. Negara yang kuat adalah negara yang bisa memberi makan rakyatnya dari tanahnya sendiri. Ini adalah perkataan dari Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Ini bukan satu nostalgia, tapi ini mendalam sekali ya teman-teman. Jadi kemandirian suatu negara itu sangat dipengaruhi dari kemampuan negara itu untuk berdiri di atas kakinya sendiri dalam konteks kedaulatan pangan. Karena ada istilah rakyat yang lapar itu sangat bisa berpotensi menimbulkan kerusuhan massal. Di industri sawit, ini adalah salah satu industri yang menjadi tulang punggung bagi strategi pemerintah dalam konteks kedaulatan pangan tadi. Sawit, industri ini tangguh menghadapi beberapa periode krisis. Kalau teman-teman ingat, kita dulu pernah krisis di tahun 98, kemudian ada krisis di tahun 2008, kemudian kemarin COVID. Industri ini termasuk industri yang mempunyai resiliensi yang sangat tinggi, bahkan menyerap tenaga kerja. Tetapi industri ini juga bukan tanpa tantangan. Banyak sekali tantangan-tantangan, bahkan cenderung kalau kita lihat dari statistik, itu secara produksi agak mengalami penurunan. Ini kenapa? Nah, untuk itu teman-teman Sobat Fapa, hadir bersama kita, ini narasumber yang saya kira ini bisa mengulas banyak hal dari berbagai macam sisi. Beliau adalah Bapak Insinyur Aziz Hidayat. Selamat datang Pak Aziz. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Terima kasih salam sudah sehat untuk kita semua. Ya, salam sehat Pak. Terima kasih sudah bersedia untuk menghadiri acara ini, podcast kita di Fill the Cup Pak. Ya. Jadi ini esensinya Fill the Cup ini mengisi gelas kosong. Ya. Jadi kita coba untuk mengosongkan gelas, mengisi dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita harapkan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Ya, Pak Aziz Hidayat, beliau adalah teman-teman, saya sedikit intro ya. Beliau 31 tahun itu mengabdi di Kementerian Pertanian ya Pak ya? Ya, betul Pak. Dari tahun berapa tuh Pak? Tahun 1985 sampai 2016. Kemudian lanjut juga masih di Kementan, di Ditjen Perkebunan untuk mengurus ISPO sampai 2020. Jadi 35 tahun totalnya. Total 35 tahun, ya. Itu plus mengurus ISPO ya Pak ISPO, ya? ISPO adalah Indonesia Sustainable Palm Oil, satu skema sertifikasi dari pemerintah Indonesia ya teman-teman untuk diinformasikan. Nah sekarang Bapak kesibukannya apa Pak? Berarti purna tugas ini Pak? Alhamdulillah saya masih mendapat tugas di GAPKI, ya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia sebagai Ketua Bidang Perkebunan.
ketua bidang perkebunan ini kami membawai kompartemen kemitraan pekebun dengan perusahaan, kemudian juga tentang sertifikasi ISPO. Jadi Pak Aziz ini beliau setelah purna tugas itu masih tetap berkontribusi. Beliau sebagai ketua bidang perkebunan di GAPKI. GAPKI. Dan beliau juga ini sebagai government advisor di grupnya di PT Sinarmas. Sinarmas ya. Smart TPK. Ya, jadi benar teman-teman, kita bincang-bincang ini seru karena beliau bayangkan 35 tahun itu di pemerintahan, kemudian beliau di asosiasi, dan ini juga beliau di korporasi. Jadi semua sisi mudah-mudahan ini beliau bisa menceritakan pengalamannya ini. Insya Allah. Ya. Pak Aziz, kembali ke konteks yang tadi saya coba buka bahwa industri sawit ini industri yang mempunyai daya tahan yang cukup tangguh. Bagaimana Bapak melihat atau Bapak menyaksikan setangguh apa industri sawit kita ini, Pak? Ya. Jadi Pak Roni, sebagaimana kita ketahui bahwa peran strategis kelapa sawit ini tidak bisa dipungkiri ya. Pada saat kita COVID tahun 2020 itu industri sawit mampu memberikan devisa sebesar 621 triliun, terbesar sepanjang sejarah. Kemudian juga masih memberikan lapangan kerja pada kurang lebih yang langsung itu sekitar 16,5 juta orang, kemudian yang tidak langsung banyak juga. Juga perlu dicatat bahwa dari luas sawit kita 16,38 juta hektar, 42% atau 6,94 juta hektar itu milik petani. Jadi komposisinya ini sudah ideal lah. Perusahaan swasta dan BUMN itu 58%, pekebun kita 42%. Jadi di saat COVID itu kita tahu waktu itu kita flashback banyak sekali industri yang untuk survive pun susah. Bahkan banyak yang harus gulung tikar. Kita melihat di industri hospitality, airlines, tourism itu bisa dibilang mereka bleeding ya Pak ya. Betul. Justru sawit itu industri yang pada saat itu berkontribusi paling besar. Dan paling besar juga dalam sejarah industri sawit. Betul. Pada saat itu Pak ya. Pada saat itu. Nah Pak Aziz mengatakan bahwa dari sisi komposisi lahan kita di sawit ini total kita itu 16,381 juta hektar. Sawit di Indonesia. Ini berdasarkan rilis dari pemerintah ya Pak ya. Dari Perusahaan Menteri Pertanian 2019. Ada 16 juta hektar dan komposisi 42% milik pekebun rakyat. Artinya bukan dikuasai oleh korporasi, bukan dikuasai oleh BUMN, tapi benar-benar oleh rakyat. Kenapa 42%? Ini lumayan besar loh Pak. 42% ya. Besar sekali, lebih seksi luas. apa? Lebih luas dari sawit Malaysia. Malaysia sawitnya hanya 5,85 juta hektar. Pekebun kita 6,94 juta hektar. Malaysia itu 5,85 juta. Itu sudah semua. Satu negara. Kita yang sawit rakyatnya saja udah 6 jutaan hektar ya Pak ya. Pertanyaan saya, apa yang membuat sawit ini menarik bagi rakyat? Jadi kenapa pekebun swadaya ini banyak berminat untuk menanam sawit ya? Karena keberhasilan dulu proyek PIR. Dulu ada proyek PIR perkebunan. Ada beberapa komoditi ya, ada sawit, karet, kopi, teh, kakao. Kemudian yang survive sampai sekarang itu hanya sawit. Dan waktu itu yang bisa melunasi kredit itu hanya pekebun sawit yang plasma. Dulu kan perusahaan inti 20%, plasma 80%. Itu rata-rata dari
tenggang waktu yang harus mengembalikan kredit kan sekitar 15 tahun, mereka 5 tahun sudah rata-rata lunas. Ya, ini konteksnya waktu tahun berapa itu Pak? Waktu Tahun zamannya 80-an, 80-an. zaman Pak Harto. Iya, Ya. iya. Kebetulan sehingga dari tetangga-tetangga yang peserta PIR itu mereka menyaksikan sendiri, membuktikan loh petani sawit kok kaya-kaya kan berhasil, kemudian sehingga mereka dengan usaha sendiri, utang bank tanpa APBN, mereka inisiatif menanam sendiri sehingga berkembang sampai 6,94 juta hektar. Kalau untuk plasma itu hanya nggak sampai 1 juta hektar itu totalnya. Dan mereka selama ini nggak pernah dapat APBN, Mas. Jadi Pak Roni, jadi mereka usaha kredit bank, cari pupuk komersial, jadi dia tidak pernah juga dapat pupuk subsidi. Jadi betul-betul murni swadaya, makanya disebut swadaya. Jadi luar biasa memang petani swadaya masyarakat ini itu survive hampir tanpa APBN. Ya, meskipun kita melihat belakangan political will dari pemerintah itu cukup intens ya Pak ya, untuk sawit rakyat ini. Jadi teman-teman 42% tadi itu kita menghadapi kenyataan bahwa kalau tadi Pak Aziz bilang ini adalah tanaman-tanaman masyarakat yang menanam sawit itu di tahun-tahun 80, tahun 90-an ya Pak. Betul. Ya, kita mencapai masa-masa puncaknya itu tahun berapa Pak? Secara nasional. Kalau untuk tanaman sawit itu produksi optimalnya itu tahun ke-10 sampai tahun 20. Itu optimal produksi. Baru agak menurun sampai dengan 25 tahun. Sehingga pada saat menurun 25 tahun itu harus di replanting, harus diremajakan. Nah, tanaman-tanaman awal yang dulu proyek PIR itu sudah mulai diremajakan dan potensinya yang diremajakan itu data dari tahun 2017 ada 2,8 juta hektar tanaman tua yang umurnya di atas 25 tahun itu harus diremajakan, dan alhamdulillah pemerintah komitmen punya komitmen untuk membantu permajaan ini melalui dana BPDPKS. Sampai sekarang masih berjalan. Jadi teman-teman, untuk informasi bahwa tanaman-tanaman tua punya masyarakat ini berpotensi hilang dari industri sawit kalau tidak serius dilakukan satu manajemen replanting yang bagus. Betul. Supaya teman-teman ini cukup informasi, begitu banyak dinamika di lapangan. Salah satu yang paling esensi itu kalau kita dengar-dengar, dan ini tidak bisa dipungkiri, bahwa sawit itu menghasilkan itu paling cepat 3 tahun. 3 tahun ya. Paling cepat 3 tahun. Jadi ada masa tunggu. Ini yang jadi tantangan ya Pak ya. Betul. Dan ini kita menghadapi tadi 2,8 juta hektar. 2,8 juta hektar. Lahan kita milik masyarakat yang ini sudah masuk masa replanting. Ya. Jadi Pak Aziz, apa esensi dari replanting ini? Ini yang disebut dengan PSR itu Pak ya? Ya, program PSR. Peremajaan sawit rakyat. Jadi apa esensi, kenapa ini pemerintah serius untuk masuk kepada PSR ini? Apa esensinya yang ditangkap? Betul, esensinya jadi tanaman-tanaman tua yang kurang produktif ini kan harus segera diremajakan dalam rangka untuk menjaga produksi CPO kita secara nasional. Apalagi Bapak Presiden Prabowo kan sudah mencanangkan akan mewajibkan biodiesel yang saat ini kan masih B40 ya. Bapak Presiden kan mengharapkan bisa ditekan B50, B60 bahkan B100. Oleh karena itu PSR ini harus segera diwujudkan, bahkan harus dipercepat
Karena realisasi sampai Februari 2025 kemarin itu Rekomtek, rekomendasi teknis dari Dirjen Perkebunan baru sekitar 350.000 Oke, hektar. bisa ditampilkan datanya? Nah ini Pak Roni, jadi realisasi PSR sampai Februari 2025 Rekomtek, rekomendasi teknis dari Dirjen Perkebunan itu 380.000 lebih hektar. Yang sudah ditumbang ciping, jadi sudah dibongkar 250.000 hektar. Terus baru yang ditanam, realisasi tanam baru 236.000 atau 62% dari yang Rekomtek. Tapi alhamdulillah dana hibah yang dicairkan itu sudah 9 triliun lebih untuk 2.189 koperasi. Oke. Nanti kita ke sini Pak. Ya. Saya mau kepada progres kita. Coba tadi ada grafik ya. Next. Nah, Ya. stop. Ya, stop sampai di sini. Ya. Ini kalau kita lihat itu 41, kita 2024 ya Pak. Ya. Itu 41,38% dari ini target. Dari target kita 20.000 hektar setahun di 2024. Ya. Ini hanya baru 41,38. Ya. Ini dalam tahap rekomteknya atau sudah tanam? Rekomtek. Baru Rekomtek ya. Oke, sebelum masuk ke sana, apa itu rekomtek? Jadi Pak Aziz. Prosedur ya. Pengajuan PSR ini kan ada 2 jalur ya. Oke. Jalur dinas dan jalur kemitraan. Kemitraan ini dengan perusahaan. Oke. Ya. Jadi ada jalur dinas, artinya masyarakat itu mengajukan kepada negara. Ya, melalui Dinas Perkebunan. Perkebunan. Ya. Oke. Itu dengan mengajukan ada aplikasinya. Oke. Itu nanti yang pertama kan ngajukan pakai NIK gitu. Ya, nanti baru didata harus persyaratannya ada STDP. Ya. Ada legalitas lahan. Ya. Tidak berada di kawasan hutan dan sebagainya. Ya. Kemudian dari aplikasi itu kemudian dari dinas dikirim ke Dirjen Perkebunan. Ya, itu satu. Nanti kita detail di situ. Ya. Yang kedua itu melalui kemitraan. Kemitraan. Oke. Jadi yang 2 cara ini itu progres kita masih di 41,38%. Dan kalau kita lihat Pak, paling tinggi itu di 50,8 ya. Ya, tahun 2020. Kalau kita lihat bahkan itu 64% di tahun 2017 karena targetnya juga kecil ya. Ya, ada 64%. Karena masih awal itu. Masih awal. Ya. Ini program intensnya ini diperkenalkan oleh dibuka juga oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi tanam perdana di Sumsel ya. Jadi kalau kita ambil rata-rata mungkin progres per tahun itu dari 2017 sampai 2024 mungkin sekitar berapa mungkin Pak? 20-30% ya? Ya sekitar itu. Apa sih akar permasalahan? Kenapa lambat sekali Pak? Jadi yang permasalahan utama kan pengumpulan dokumen untuk persyaratan. Ya, antara lain yang utama kan STDP, kemudian legalitas lahan, disertai di STDP disertai dengan koordinat. Oke, STDP itu adalah surat tanda daftar budidaya. Ya, itu didapat dari Dinas Perkebunan setempat. Ya, kenapa susah mendapat STDP? Ya, tadi mungkin lahannya, kebunnya berada di kawasan hutan atau ada tumpang tindih dengan HGU, kemudian juga ya ada biaya juga, sehingga para pekebun kan juga agak mengalami kesulitan. Juga personil di Dinas Perkebunan kan terbatas, ya tidak hanya ngurus sawit, ya, mungkin juga keterbatasan itu sehingga memerlukan waktu. Nah kalau di perusahaan memang perusahaan membantu pendampingan untuk menguruskan kan melalui koperasi, jadi lebih agak mudah karena kolektif. Dengan jalur kemitraan ini agak cepat. Ya, kalau jalur langsung itu
tadi permasalahannya ada di legalitas lahan. Salah satunya legalitas, di STDB ya. Tadi. Kalau kita runut lagi, ternyata faktor paling banyak Pak itu dari legalitas lahan ini apa kontribusinya Pak paling besar? Sebetulnya ya komposisi untuk teman-teman pekebun sawit itu kan masih banyak yang belum punya sertifikat hak milik. Pengalaman saya waktu di Sekretariat Komisi ISPO itu mayoritas masih dalam bentuk SKT, surat keterangan tanah. Nah itu menurut ATR BPN itu belum merupakan hak atas tanah, sehingga kan perlu ditingkatkan menjadi SHM. Walaupun peraturan tentang PSR ini, peraturan Menteri Pertanian kan sudah banyak mengalami perubahan ya. Paling tidak ada 3 kali pergantian Permentan dan banyak kemudahan. Namun kembali lagi yang syarat tadi STDB sama legalitas lahan kan masih menjadi syarat utama, termasuk yang harus ada surat keterangan bebas dari kawasan hutan, itu yang mengeluarkan Dinas Kehutanan, dan juga ada pernyataan tidak tumpang tindih dengan lahan HGU. Ya, bebas dari status kawasan hutan. Ya. Seingat saya, koreksi kalau salah Pak, Ya. ini juga kalau SHM pasti tidak akan terbit kalau dia masuk di luar APL ya Pak ya. Jadi ini jadi bottleneck juga nih. Seharusnya. Mau diurus tapi nggak bisa, jadinya nggak kemana-mana juga. Yang Bapak tangkap apa solusi atau jalan keluar yang begini-begini Pak? Ya harusnya pemerintah, ya dalam hal ini pemerintah harus mempunyai extraordinary regulasi menghadapi permasalahan yang terutama yang dihadapi pekebun sawit tadi. Kan selama ini mereka berjuang sendiri tanpa APBN ya. Sehingga kalau sekarang sudah berkembang dan mendukung industri sawit secara nasional, terutama juga untuk biodiesel juga, kami ya hanya bisa bermohon pada pemerintah ada kebijakan khusus lah untuk menyelesaikan masalah legalitas pekebun sawit kita itu. Kalau tidak ya seperti ini terus, jadi PSN-nya lambat gitu. Padahal kalau clear saja inilah Ya. clean and clear, dia clean. berarti dapat STDB. Ya. Dapat STDB berarti dia bisa mengajukan melalui aplikasi. Aplikasi itu. ya. Kemudian ada anggaran yang juga dibantu oleh BPDP. Ya. Itu sejauh ini berapa Pak? Sekarang 60 juta per hektar. Dan sekarang 1 KK itu bisa mengajukan 4 hektar. Kalau dulu kan satu keluarga 4 hektar. Sekarang 1 orang bisa 4 hektar. Berarti per hektarnya 60 juta. 1 kakak bisa 16. Bisa kalau 4 keluarga. 4 keluarga. Ya. 4 anggota keluarga. Dan per hektarnya 60 juta. 60 juta. Ya. Jadi dari sisi anggaran, biasa kan anggaran ini yang jadi masalah. Ya. Tapi dari sisi full anggaran, ini sebenarnya sudah standby ya Pak? Ya, sudah standby. Ya. Sudah standby, tapi menuju ke sana itu terkunci lah tadi. Betul, persyaratan tadi. Jadi ya memang karena apa? Ya kami juga memaklumi karena ini uang negara ya. Walaupun dikumpulkan dari devisa sawit ya ada pajak ekspor dan sebagainya, tapi kan harus dipertanggungjawabkan sehingga BPDPKS juga menjunjung tinggi kehati-hatian. Ya. Sikap prudent tadi ya. Sikap prudent harus dijunjung tinggi karena ada beberapa daerah yang ini sampai masuk APH juga, aparat penegak hukum, karena ada ya namanya manusia ya kadang-kadang ada khilaf, sehingga ada juga yang kasus-kasus di beberapa provinsi sampai ada yang fiktif juga gitu. Jadi memang harus dijaga, jangan sampai dana yang dikumpulkan dengan susah payah ini tidak
efektif dan justru malah menimbulkan tindakan koruptif itu saya kira. Saya tidak mau coba untuk membesarkan masalahnya, tetapi kalau Bapak punya data dari bottleneck tadi yang clean and clear, legalitas lahan belum clean and clear. Sebenarnya clean and clear ini definisinya adalah itu memang punya dia, bisa dibuktikan oleh masyarakat sekitar memang itu lahannya dia. Betul. Mungkin dia juga sudah ada transaksi jual beli, tetapi belum clearnya ini ketika berurusan dengan kawasan hutan tadi. Betul. Itu banyak nggak Pak? Kalau ada persentase itu dari 16 juta hektar punya 6,94 untuk pekebun. Yang punya pekebun 6,94 juta. 6,9 juta tadi itu persentasenya banyak nggak Pak yang begini? Saya kebetulan tidak punya datanya ya, mungkin Dijen Perkebunan yang ada ya. Tapi kalau saya beberapa kali ikut rapat itu untuk STDP kan sekarang sudah ada yang sistem baru yaitu e-STDP. Jadi yang STDP lama kan harus dimigrasi ke e-STDP. Elektronik berarti. Elektronik. Itu saya pernah melihat di paparan itu belum sampai 100.000 hektar. Yang punya STDP, yang migrasi anggaplah itu ini yang terbaru, migrasi. Katakan kalau kita kali 2 saja, 100.000 lah kali 2, 200.000. Kan masih jauh. Jauh sekali Pak. Makanya juga dampaknya kan juga ke ISPO. Kan ISPO kan juga legalitas lahan itu kan syarat itu. STDP, SHM kan atas nama pribadi. Itu kan sampai sekarang baru 100-an ribu hektar yang certified ISPO. Baru 1%-an lah. Dan masalahnya tadi legalitas lahan. Dan kadang-kadang ada yang orang sudah punya sertifikat, tapi atas nama orang lain, belum dibalik nama. Itu juga waktu kami dulu di Sekitar ISPO, beberapa kali kami sampaikan, kenapa nggak dibalik nama Pak? Karena kalau sudah nama sendiri, ya itu nanti ada banyak kemudahan. Ada bisa untuk PSR, untuk ISPO, ya, untuk bantuan sarana prasarana, itu kan dana dari BPDB semua itu. Jadi dia memang harus nama sendiri, pemilik lahan itu dibuktikan dengan KTP-nya. KTP mulai NIK-nya, kemudian SHM-nya harus nama, terus STDP-nya juga atas nama sendiri. Jelas by name, by address, geolokasi. Nah ini kan juga untuk mempermudah kalau nanti UDR diberlakukan. Pak Aziz, anggap saja itu dari sisi legalitas lahan clean and clear. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa tidak se-clean and clear itu di lapangan. Banyak sekali dinamikanya terkait legalitas lahan. Anggap saja dia sudah punya STDB. Dia isi aplikasi pengajuan tadi. Kemudian seberapa, ini di lapangan ya Pak? Mungkin Bapak bisa sharing. Seberapa ribet, seberapa sulitnya mendapatkan pool anggaran tadi yang kalau Bapak bilang itu 60 juta per hektar. Dan 1 KK bisa terdiri dari beberapa orang, bisa 1 orang. Jadi nggak mesti 1 KK ya Pak. Jadi 1 NIK lah ya. Apa selain legalitas Pak tadi? Jadi ini Pak, kan tadi kan dibagi 2 jalur, dinas dan kemitraan. Nah, yang sering kami hadapi di kemitraan ini justru lebih rigid daripada. Sebentar Pak, saya sebelum ke kemitraan. Tapi dari sisi kalau mereka mau secara pribadi fight sendiri, udah kita urus sendiri aja deh. Gitu. Dari sisi non kemitraan, tapi dari sisi yang langsung tadi ke dinas perkebunan. Jadi setelah upload aplikasi tadi persyaratan, nanti mereka akan cek lokasi onsite namanya, dicek kebenarannya, apakah betul lahan yang diajukan itu memang dulunya adalah tanaman sawit. Karena ada di beberapa tempat itu
ternyata dulunya bukan tanaman sawit, tanaman karet. Itu ada yang ketahuan oleh tim verifikator. Oh. Ada juga yang coba-coba mengajukan sehingga ditolak kan itu. Oke. Kemudian juga ada pada saat mengajukan misalnya namanya Pak Joko. Ketika diverifikasi ternyata bapaknya sudah meninggal, ganti anaknya ahli waris. Ternyata ini juga nggak bisa. Karena harus sesuai dengan nama yang mengajukan. Nah ini kan terlalu kaku. Harusnya kan kalau sudah ada keterangan waris harusnya kan bisa. Ya. Dan itu juga berlaku di kemitraan juga begitu. Jadi harus yang namanya terdaftar di awal pada saat mengajukan aplikasi itu ya harus dia gitu loh. Ya. Padahal kadang-kadang ada yang tadi ada juga yang mengundurkan diri. Gitu sudah mau nggak jadi gitu juga ada. Jadi memang ada beberapa alasan lah. Ya, Pak, ini kalau masyarakat mengajukan PSR ini, sekali lagi saya mengasumsikan itu clear saja. Ya. Dia dapatlah dana dari pool tadi ya, pool PPDB 60 juta per hektar. Ya. Itu kalau bank kan ada pengembalian, ada pembayaran bunga, pokok. Ya. Ini seperti apa? Kalau ini hibah, Pak. Hibah. Jadi sepenuhnya haknya pekebun penerima PSR tadi, tidak harus mengembalikan. Tapi dikunci dengan serangkaian. Tapi dia harus tadi harus prudent, harus ada tanaman sawitnya sesuai standar, misalnya 130 pohon misalnya per hektar. Terus nanti juga dinilai, nanti kalau sudah ditanam kan juga ada penilaian fisik. Dan pencairan dananya ini juga bertahap, nggak sekaligus 60 juta diberikan semua. Ya artinya itu plafon lah. Plafon, nanti juga dia harus menyusun proposal, ada RAB-nya juga. Masyarakat diminta untuk menyusun proposal, ada RAB-nya. Kemudian juga yang utama juga benihnya kan harus unggul bersertifikat. Harus ada jaminan itu, nanti ditunjukkan. Itu yang melakukan itu dari sisi petaninya semua? Iya, kan kebetulan mayoritas kan petani ini kan terbentuk dalam kelembagaan. Ya bisa kelompok tani, poktan, kapoktan, bisa juga koperasi, pekebun sawit. Jadi mereka yang mengurus, dari pengurusnya itu yang menghimpun persyaratan tadi diajukan bersama-sama. Ya. Jadi tidak persorangan. Kalau persorangan jarang lah. Ya. Tapi bisa dimungkinkan. Tapi mayoritas kelompok itu. Jadi kelompok kan gampang. Untuk nanti juga pelaksanaan replantingnya kan juga untuk tumbang ciping, untuk ngirim benih. Kalau sendiri-sendiri kan susah. Jadi memang diharapkan membentuk kelompok. Ya. Poktan, kapoktan, koperasi. Dan kalau nggak salah ada syarat minimal hamparannya, Pak. Jadi nggak bisa persorangan. Ada hamparan itu. Maksimal bisa satu, katakanlah gapoktan atau poktan, koperasi itu berapa luas, Pak? Saya agak lupa ya. Minimal 50 hektar kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Iya. Supaya gampang ini. Jadi pemesanan benihnya gampang. Terus kemudian juga nanti untuk tumbang ciping kan harus pakai alat itu. Ya. Kemudian juga mobilisasi, ya. Kemudian juga nanti ke depannya supaya dapat ISPO kan juga ada syarat minimal luasan hektar. Ya. Itu dari sisi mereka langsung ke dinas. Jadi PSR ini itu membukakan, tadi kita ada singgung sedikit, 2 jalur itu, Pak ya. Jalur langsung ke dinas perkebunan atau kemitraan. Kenapa saya mau bicara dulu dari sebabnya? Kenapa dibuka jalur kemitraan? Ya, karena itu yang dengan jalur dinas ini kan agak lambat. Kemudian juga ada usulan dari pemerintah waktu itu mengajak peran serta perusahaan sawit, ya baik pemerintah yang BUMN maupun swasta. Karena sejarahnya kan juga dulu kan proyek PIR itu inti plasma. Kan masih ada juga yang ex PIR dulu inti plasma. Jadi disatukan kembali
diberikan tadi regulasi untuk jalur kemitraan dengan harapan perusahaan besar ini mau mendampingi, mengawal sampai dengan rekomtek, bahkan sampai juga penanamannya. Terus kemudian juga pendanaan, karena dana dulu kan 30 juta, sekarang 60 juta itu untuk sampai menghasilkan kan masih kurang. Sehingga perlu dana pendamping dari bank. Nah, perusahaan juga diminta ada yang bersedia sebagai avalis. Jadi kemitraan ini konsepnya tadi kalau Gapoktan koperasi itu langsung jalurnya ke Dinas Perkebunan dengan segala permasalahannya mereka yang handle sendiri. Jalur yang kedua itu dimungkinkan itu bermitra dengan perusahaan. Jadi konsepnya hampir-hampir sama, terinspirasi juga dengan konsep Peertrans kemarin. Betul. Ada inti, ada plasma. Nah ini tapi dalam konteks peremajaan sawit tadi Pak ya. Jadi dia bergabung atau bermitra dengan perusahaan. Kemudian perusahaan ini sebagai avalisnya. Ada yang bersedia sebagai avalis, ada beberapa pola kemitraan. Jadi sebelum ke sana perusahaan ini juga ada syaratnya untuk menjadi mitra PSR. Dari sisi perusahaan? Ada persyaratan sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian. Yang baru kan Permentan nomor 5 tahun 2025. Yaitu perusahaannya harus memiliki nilai PUP, penilaian usaha perkebunan minimal kelas 3. Kelas 3. Kan ada kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian itu bisa yang operasional atau memang yang sudah pengolahan? Yang integrasi boleh, PKS saja juga boleh. Terus perusahaan ini juga harus punya benih atau kerjasama dengan produsen benih sawit. Kemudian juga punya PKS, unit pengolahan kelapa sawit sendiri atau kerjasama dengan PKS lain. Kemudian juga harus mempunyai alat-alat berat untuk replanting atau bekerja sama dengan perusahaan yang punya alat berat. Jadi untuk menjamin nanti kualitas PSR-nya baguslah, berkualitas seperti kebun perusahaan. Itu syarat yang untuk perusahaan. Kalau syarat ini terpenuhi, kemudian dari kelompok tani ini bermitra dengan perusahaan, kemudian berperjanjianlah mereka. Perjanjian. Pembiayaannya mengambil dari BPDP tadi, dan bank. Dari bank juga. Dan disitulah perusahaan sebagai avalisnya. Betul. Kalau memang dibutuhkan untuk itu. Nah, Sampai di sini aplikasinya nggak melalui jalur dinas, langsung ke Dijenbun mengajukan aplikasinya. Kalau tadi kan yang tidak bermitra lewat jalur dinas ke Dinas Perkebunan. Di kabupaten provinsi. Baru dari dinas itu kan ke Dijenbun untuk mendapatkan rekomendasi teknis atau rekomtek. Rekomtek tadi ya. Nah, kalau yang perusahaan ini langsung. Tapi dari perusahaan juga ada surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan, yang diserahkan itu sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi perusahaan tanda tangan menyatakan bahwa persyaratan yang diajukan oleh koperasi mitranya tadi sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sampai di situ. Dari sisi kalau kemitraan, dari sisi Gapoktan atau koperasi, ini mereka yang namanya dibantu perusahaan. Dari sisi good agriculture practice-nya itu relatif lebih baik. Kemudian punya kemampuan modal, manajemen, administrasi itu lebih baik. Pertanyaannya dari sisi perusahaan, kenapa mau melibatkan diri dengan mekanisme ini? Apa keuntungan yang bisa didapat oleh perusahaan? Perusahaan kan bagaimanapun adalah satu entitas bisnis ya Pak. Jadi memang pertama
memang ada beberapa perusahaan yang dulu melaksanakan proyek Pertrans. Ada juga proyek KKPA. Oke. Ya, kan plasma mereka kan sudah harus replanting. Sehingga mereka masih punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk melanjutkan kemitraan gitu. Di satu sisi juga pemerintah mengharapkan perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan sawit ini membantu masyarakat atau pekebun yang ada di sekitarnya. Ya. Karena kalau pekebun ini tidak dibantu, mereka mau mengolah TBS-nya kemana? Ya, ataupun kalau ada TBS itu di bawah standar sekali kalau mau diolah. Kalau PSR ini kan karena benihnya sudah bermutu, berkualitas dan bersertifikat, apalagi di perusahaan yang tempat saya bekerja itu kan punya benih unggul, itu bisa menghasilkan 30 sampai 35 ton TBS per hektar per tahun. Untuk CPO-nya bisa sampai 7 ton. Itu juga saya pernah membuktikan sendiri, yang hasil PSR-nya itu kualitasnya sama dengan yang dari perusahaan. Oke. Jadi terus kemudian pupuknya. Jadi perusahaan bekerjasama dengan koperasi tadi untuk menyediakan pupuk, ya, karena mereka belum punya modal, ya nanti bayarnya belakangan. Jadi perusahaan yang nalangi dulu, ya, pupuk supaya apa? GAP-nya tercapai. Dan karena benihnya benih unggul, kemudian juga pemupukan, pemeliharaannya juga sebelum menghasilkan sampai 3 tahun kan harus didampingi dan ditalangin dulu oleh perusahaan. Ya. Sehingga dijamin setelah menghasilkan ya tadi kualitasnya. Dan di samping itu juga selama 3 tahun mereka kan nggak ada penghasilan. Ya. Sehingga perlu jadub, ya istilah dulu jadub jatah hidup. Ya itu diambilkan dari dana bank yang pendamping tadi. Sehingga mereka masih tetap berpenghasilan. Berapa besaran itu, Pak? Sekitar kalau dulu 500.000 sampai 1 juta lah. Tergantung dari petani maunya berapa. Soalnya kan nanti kan dihitung kredit ya nanti. Oh, dihitung sebagai hutangnya. Ya. Jadi bagi perusahaan itu keuntungan yang didapat kalau sudah ada skema plasma, ya, berarti ini memudahkan untuk keberlanjutan betul. Dari program plasma itu karena sudah ada plafon pembiayaan. Betul. Itu Pak ya. Dari BPDP tadi. Ya. Dengan serangkaian persyaratan tadi. Ya. Ataupun kalau tidak ada konsep plasma ataupun saya mau bilang bisa diperluas dengan perkebunan sekitarnya di luar dari plasma, itu toh juga mereka para petani-petani itu suplai atau menjual buahnya TBS-nya juga ke PKS perusahaan tersebut. Ya. Kalau suplainya ini bagus, Bapak bilang tadi bibitnya oke, terus pemupukannya oke, apalagi dibantu dengan teknis yang bagus. Tadi tuh bisa sampai 30, produktivitasnya bisa sampai 30 ton per hektar. Sampai 35 ya. Iya, luar biasa ini input kepada kualitas TBS yang diolah oleh PKS. Ya. Jadi sebenarnya di ujung pipanya itu perusahaan melihat ini juga harusnya menguntungkan nih Pak ya. Jadi memang tujuan utama kan tadi membantu yang lemah untuk bisa maju bersama lah. Karena kan tidak mungkin perusahaan kan harus jalan sendiri, apalagi di sekitarnya kan banyak pekebun rakyat. Ya. Jadi memang apalagi juga komitmen dari perusahaan bisa menampung. Makanya juga mereka PKS-nya kan kapasitasnya kan disesuaikan dengan yang tadi plasma tadi. Ya, betul. Dan kebetulan juga sesuai Undang-Undang Perkebunan 39 tahun 2014 itu kan juga ada kewajiban perusahaan itu untuk memenuhi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20%. Ya. Tapi disalahartikan oleh banyak pihak plasma 20%. Padahal itu FPKM, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Dan itu sebenarnya tidak harus kelapa sawit. Kan? Tidak harus berbasis lahan. Tidak harus berbasis kelapa sawit. Bisa usaha lain, ada angkutan,
Jadi hulu sampai hilir, dan itu sudah dipertegas lagi di Permentan 18 tahun 2021 ya, FPKMS itu. Tapi banyak yang disalahartikan perusahaan harus menyerahkan plasma 20%, padahal sebenarnya FPKM tadi beda dengan plasma. Nah, tapi bagi perusahaan yang sudah punya tadi, pernah membangun Pertrans, PerKKPA, ya, kan dia tidak wajib FPKM lagi. Makanya mereka membantu yang plasmanya tadi untuk replanting. Ya, karena sudah ada ikatan selama 25 tahun kan. Saya kira pasti hampir di semua perusahaan pasti setuju bahwa ujungnya dari perusahaan kelapa sawit itu adalah pengolahan. Pengolahan buah yang banyak, buah yang bagus, konsisten, berkelanjutan, rendemen tinggi, itu udah pasti objektif dari industri. Nah, pola tadi kemitraan dengan petani-petani dalam konteks PSR ini sebenarnya kan kalau kita lihat secara konsep, apalagi ada pool anggaran tadi Pak ya. Ini sebenarnya hampir tidak ada kendala. Administrasi saya kira perusahaan bisa handling. Tapi kalau kita lihat tadi hanya 41% progres Pak. Kenapa kemitraan ini tidak begitu menarik bagi perusahaan? Apa faktor-faktornya Pak? Nah, itu kan tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Secara umum maksud saya. Kebetulan ya tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan, dari ownernya, dari direksinya. Kebetulan yang di GAPKI, kebetulan kan kami GAPKI kan juga komitmen ya kita untuk membantu PSR. Itu yang kami punya data kan baru 2 perusahaan. Walaupun ada beberapa tapi tidak mengirimkan data. 2 grup itu Pak? 2 grup perusahaan besar. Itu yang kalau boleh saya sebut ya, misalnya Sinarmas itu sudah 14.000 lebih. Sinarmas dan Sampurna Agro. Sampurna Agro lebih dari 20.000 hektar lebih juga. Cuman yang lain saya belum mendapatkan data dari anggota GAPKI. Kalau Bapak ngobrol-ngobrol coffee break-nya. Ini coffee break-nya. Jadi kenapa ada keengganan untuk perusahaan join di sini? Sebetulnya yang dulu Pak, itu kan ada sekitar 10-an ya. Tapi ada yang belum lulus itu karena tadi PUP, kelas kebunnya itu habis. Kan mereka sudah berupaya memperpanjang. Tapi kan karena keterbatasan personil di Disbun, mereka belum dinilai ulang lah. Waktu itu saya pernah menyarankan kepada Pak Dirjen Bun, kenapa PUP atau kelas kebun ini menjadi syarat untuk PSR. Kalau di ISPO kan memang dulu syarat ya, sebelum audit ISPO ada PUP. Bahkan yang di Perpres baru ya tentang ISPO dan revisi Permentan ini syarat PUP sudah tidak ada di ISPO. Kok untuk PSR kok dipersyaratkan? Kenapa PUP di ISPO dihilangkan? Saya agak penasaran di situ. Nanti kembali lagi ke PSR. Saya belum tahu persis, tapi dihilangkan untuk persyaratan audit ISPO, tapi dimasukkan di dalam kriteria dan indikator. Jadi masuk di sana sehingga tidak menghambat, karena beberapa pengalaman saya waktu itu hambatan untuk memperoleh PUP itu banyak sekali ya. Dan kelemahannya adalah tidak ada standar waktu, standar biaya. Tergantung dari daerah masing-masing. Ya, betul. Makanya saya tanyakan waktu itu ke Pak Dirjen Perkebunan, kenapa PUP menjadi syarat untuk perusahaan yang mau bermitra membantu PSR. Urgensinya apa sampai sekarang? Dulu waktu itu kan janjinya mau direvisi, mau diubah, ternyata masih muncul terus. Kalau saya hanya mengusulkan waktu itu, yang penting sudah pernah mendapatkan kelas kebun kelas 3. Walaupun sekarang sedang proses, sehingga waktu itu banyak yang gugur di situ. Ya, makanya saya usulkan ke Pak Dirjen itu. Secara umum Pak, kita kembali lagi. Tadi saya melihat ada beberapa tayangan di slide Pak Ajis. Mungkin bisa ditampilkan sebentar. Kita bicara tantangan. Jadi dari nomor 1 coba. Nah ini tadi teman-teman
nanti bisa dilihat di layar bahwa ini tantangan dan usulan perbaikan. Jadi tantangan sekaligus solusinya dari asosiasi Pak ya, dari Gapki. Jadi pertama lihat tuh, nomor 1 itu sebagian lahan masuk ke kawasan hutan, terkunci, nggak bisa apa-apa. Padahal dulu waktu nanam tidak ada tata batasnya, mereka nggak tahu kalau itu kawasan hutan. Iya. Baru tahu setelah belakangan ada tim penertiban kawasan hutan, baru tahu loh ternyata di kawasan hutan. Gitu. Iya. Sementara sawitnya udah tinggi, bahkan ada yang dulu proyek PIR yang di waktu itu yang ditanam Pak Jokowi di Sumsel, itu sudah 25 tahun punya SHM. Tapi belakangan masuk kawasan hutan. Sehingga waktu itu kalau nggak salah ya dari 4.000 hektar yang masuk kawasan hutan 1.600, dan waktu itu dari pekebun langsung menyampaikan ke Pak Jokowi, ke Presiden waktu itu. Baru ditinjau kembali, dan itu masih banyak terjadi di Riau. Yang PTPN dulu yang PIR itu banyak begitu. Padahal itu kan juga program pemerintah. Dan bukan hanya di Riau, tapi ya di sentra-sentra sawit ini di Kalimantan Tengah juga. Khas sekali terkait dengan ini Pak ya. Betul. Nah, belum lagi kita bicara kalau ini lahan adat, lahan apa segala semua. Complicated sekali. Jadi ini usulannya kepada pemerintah untuk tolong difasilitasi proses ini secara baik kita melibatkan teknologi, dari sosiologinya ya Pak ya. Kemudian pengajuan hibah jalur mitra itu cukup lama ternyata Pak ya. Padahal sudah didampingi coba 1 sampai 1,5 tahun. Ini udah didampingi sama perusahaan. Itu pun 1 sampai 1,5 tahun. Betul. Karena kan juga domisili pekebun itu kan nggak di kebun, mereka kan terpencar, ada yang di kota, yang pemilik lahan itu. Sehingga karena kan, itu tadi ya, kekuncinya harus yang punya nick, by name, by address. Belum lagi nanti ini, dia di 100% itu dicek oleh Sukovindo, diverifikasi. Surveyor cuma Sukovindo yang ditunjuk? Iya, Sukovindo, dan dia harus difoto di kebunnya. Harus hadir di kebunnya. Ini jadi. Ya, makanya kalau di dinas kan malah hanya 30% sampling. Nah, justru yang perusahaan kan sudah bikin pernyataan tadi, seluruh dokumen petani yang diajukan itu sudah sesuai dengan yang sebenarnya. Tapi masih di sampling, disensus itu 100%. Tapi yang dinas nggak ada yang menjamin 30%. Nah, maksudnya usulan dari asosiasi kenapa harus 100% gitu. Padahal sekali lagi perusahaan itu sangat berkepentingan kalau ini sudah berkomitmen, dia kan harus ngecek juga. Betul. Benar nggak ini lahan? Dan ini kan sudah bermitra 25 tahun. Iya. Kan sudah plasmanya 25 tahun, terus sekarang mengajukan kita bantu untuk replanting supaya berkelanjutan gitu. Jadi diusulkan ya cukup kalau perusahaan tuh ya surat pernyataan dari perusahaan bahwa ini adalah benar, harusnya sudah cukup. Iya. Bisa menjadi verifikator Pak ya. Betul. Terus juga itu reimbursement, pencairan juga tuh harus bertahap, harus diverifikasi juga mau mencairkan itu. Iya. Jadi reimburse Pak ya? Iya, reimburse. Itu sulit ternyata. Ya. Tadi di awal kita berbicara ini di atas kertasnya seperti itu. Tapi ini teman-teman, ini adalah tantangannya. Sebenarnya tantangan itu bisa disebut masalahnya di sini lah. Betul. Gitu. Jadi sulit. Sulitnya di mana Pak? Karena tadi ya proses verifikasi dan lain-lain. Itu ada berjenjang Pak, yang untuk reimburse itu. Makanya dan ini antar surveyor di wilayah kerjanya kan juga masing-masing. Kadang-kadang kan nggak sama, sehingga juga di beberapa daerah ya kita mengharapkan supaya disimplifikasi lah. Yang penting kan ada yang bertanggung jawab. Dan kebunnya jadi kan begitu. Kan kebun sawitnya jadi kan dijamin oleh perusahaan juga. Kan pendampingnya perusahaan. Jadi perusahaan tidak hanya mendampingi administratif dan juga teknis. Betul. Dari land clearing, tumbang ciping, nanam juga benihnya dari perusahaan juga. Nanti pemeliharaan sampai menghasilkan bahkan
TBS-nya nanti juga diolah di situ. Nah ini itu. Ya. Kemudian dana hibah itu sekarang sudah 60. 60. Ya, oke. Ini tadi nomor 5 terkait ini relasinya dengan nomor 1 juga Pak ya? Ya, yang terkait bebas dengan, dari HGU. Itu juga tidak ada standar pelayanan. Ya. Misalnya perlu waktu berapa lama, biayanya berapa, itu juga itu keluar biaya juga. Iya, ya. Terus ini klasik sekali terkait dengan pemahaman. Ya. Jadi belum merata. Masyarakat banyak wait and see kali Pak ya. Iya. Wait and see sambil bersuuzon mungkin. Ini apa sih ini maksudnya gitu loh. Kok tiba-tiba ada dana, nanti kami berhutang kah, kami harus cicilan lagi kah. Wow. Terus bagaimana mencari bibit yang baik kan itu kan harus sosialisasinya harus komprehensif. Ya. Terus juga nanti dengan perbankan kan selanjutnya kan harus perlu kredit Pak. Ya. Untuk menghasilkan sampai 25 tahun itu kan juga pasti perlu kredit kan. Untuk beli pupuk, angkutan dan sebagainya. Ya. Ini adalah klasik permasalahan yang dihadapi plasma. Seperti itu juga Pak. Sampai kapan kami nyicilnya gitu. Kalau ini kan sebenarnya nggak terlalu berat. Yang berat kan yang 60 juta kan sudah diberikan itu. Untuk, maksud saya pemahaman ini kadang-kadang yang sering makanya kalau perusahaan Pak biasanya ada bikin gathering Pak. Sosialisasi itu sambil gathering, mengundang bank juga, mengundang dinas juga. Menjelaskan. Itu. Tapi kan agak mudah karena kan koperasinya kan sudah bermitra. Tapi yang bermasalah itu kasihan yang swadaya, yang lokasinya terpencar, siapa yang mengumpulkan kan itu. Pak ini khusus skemanya PSR ya? Ya PSR khusus ya. Itu jalur kemitraan ini yang saya sampaikan di sini. Betul. Oke. Jadi ini adalah khusus PSR. Jalur kemitraan. Oke, coba kita lihat. Yang nomor 7 coba. Tadi banyak sekali ini. Nah ini Pak juga kadang-kadang SHM-nya disekolahkan. Oh, masih sekolah. Ya. Nah, kami mengusulkan apakah harus ini pelunasan bisa dari mungkin pekebun kan punya simpanan, Pak. Mungkin punya juga sertifikat lain. Lahan usaha 1 misalnya. Tidak sertifikat perlu rumah kan tidak perlu harus SHM yang kebun itu misalnya. Jadi lebih luas lah, lebih fleksibel. Betul. Atau PPKB mobil kalau dia punya mobil. Kan senilai itu Pak. Jadi kami mengusulkan opsi-opsi. Jadi tidak hanya SHM yang ini yang jadi acuan. Sebenarnya bank kan punya mekanisme itu juga. Kalau nggak SHM ya apa yang senilai. Ya, maksud saya ini kan untuk syarat kan harus menunjukkan SHM. Kalau misalnya di sekolah kan yang penting ada keterangan bahwa saya masih pinjam uang di bank ini jaminan SHM. Tapi saya punya ini kan. Itu kan untuk verifikasi awal ini. Oh, jadi kita mengusulkan lebih fleksibel. Yang penting dia ada agunan lain senilai utang yang dijaminkan SHM ini. Gitu. Oke. Verifikasi yang tadi Pak. By name, by address. Itu tadi. Jadi akhirnya sekarang yang kemitraan pun melalui jalur dinas Pak. Sebagian perusahaan itu nggak lewat jalur kemitraan, tapi dia bermitra tapi mengusulkannya lewat jalur dinas karena hanya sampling. Jadi kalau nomor 9, 10 tadi udah kita bahas sedikit-sedikit banyaknya. Nah, saya ke nomor 13 ini agak menggelitik Pak. Adanya kepentingan oknum. Ini gimana Pak? Maksudnya gimana? Kan gini Pak. Jadi di desa itu misalnya ada replanting 1.000 hektar. Otomatis ada 60 miliar Pak ya. Dana di desa itu. Otomatis kan banyak orang yang akan berkepentingan untuk ada semut, ada gula, ada semut gitu Pak. Ya banyak sekali ada misalnya NGO, ada oknum dinas juga, ada ini yang jadi sasarannya kasihan pekebun kita. Makanya kalau dengan kemitraan tadi kan sudah ada diberi pemahaman kalau beli benih nanti dari perusahaan kan hanya di syaratnya kan harus punya benih itu Pak. Nggak ada yang terus tumbang ciping juga nanti perusahaan. Kemudian pupuk dan sebagainya. Ini ada pihak-pihak yang mohon maaf
tanda kutip memanfaatkan situasi, Pak. Ya, jadi nomor 13 ini teman-teman Gapoktan, ini kalau bermitra dengan perusahaan, nomor 13 ini relatif lebih sedikit atau relatif lebih bisa di-manage karena bermitra dengan perusahaan. Udah nggak ada lagi tuh oknum-oknum yang bermain mengambil gula-gula tadi. Atau memang selama ini juga ada teman-teman asosiasi pekebun, Pak, yang mendampingi seperti Apkasindo, Aspekpir, SPKS, kemudian Samade, itu ada yang mendampingi. Kebetulan kan mereka punya anggota. Kalau Apkasindo ini kan ada di 25 provinsi, mereka ada pendampingan juga sehingga ya relatif aman lah dari tadi kepentingan-kepentingan. Ya. Kemudian, nah ini Pak, mungkin perlu penjelasan. Adanya penugasan dari Kementan untuk menanam padi gogo. Ya, itu yang secara tumpang sisip. Ya, yang di Permentan nomor 5 tahun 2025 yang baru terbit kemarin, memang dari 60 juta itu diharapkan petani bisa menanam padi gogo secara tumpang sisip dengan harapan selama dia menunggu 3 tahun, itu dia bisa mencukupi bahan pangannya dari tumpang sisip. Harus padi? Kalau di situ ditulisnya padi gogo, Pak. Ya, harus padi gogo. Iya. Nah, oleh karena itu ya perlu pendampingan dari dinas, ya mengenai ketersediaan benihnya, karena benih padi gogo ini terbatas. Kemudian juga pendampingan untuk kan petani sawit kan nggak biasa nanam padi gogo. Nah, seharusnya juga ada pendampingan dari penyuluh. Karena juga padi gogo ini harus harus ditengok, Pak. Beda dengan sawit. Ya. Nah, ini juga yang penting ada pendampingan PPL, ya kemudian benihnya tersedia. Terus jangan lupa dicek dulu kondisi lahannya sesuai enggak untuk padi gogo. Karena kondisi lahan ini berarti lebih kepada tanahnya ya? Ya, jenis tanahnya, kesesuaiannya. Karena apa? 25 tahun kebun sawit ini kan nggak pernah dicangkul, nggak pernah. Ya kan sudah sangat padat, apalagi juga strukturnya kan juga mayoritas kan lempung. Ya. Nah, itu kalau langsung ditanam padi gogo kan juga harus ditanya ke ahlinya. Ya. Kalau GAP, standar GAP itu kan harus biasanya kan ditanam cover crop dulu. Betul. Supaya gembur kan gitu. Ini langsung diminta tanam padi gogo untuk TBM1, TBM2, jadi 2 tahun. Ini sifatnya anjuran atau memang kewajiban? Kalau di situ ya. Saya kebetulan belum baca. Kelihatannya harus menanam padi gogo. Pak Ajis agak ragu-ragu bilang ini kewajiban. Baik. Tapi masuk di Permentan. Ya. Jadi usulannya ada sosialisasi, ada pendampingan tadi. Betul. Penting sekali untuk membaca lahannya seperti apa. Jadi dinas lah yang mendampingi. Ya. Oke. Next. Nah, ini bicara success story-nya Pak ya. Jadi ada 2 grup. Ini kita harus belajar juga nih. Ada 2 grup tadi, Sinarmas dan kemudian Sampurna. Karena kebetulan Bapak ada di grup Sinarmas. Apa success story atau pembelajaran yang Bapak bisa sampaikan bahwa rangkaian ini harusnya perusahaan-perusahaan lain itu sudah nggak perlu lagi dari nol. Tipsnya begini loh, Bapak. Kemudian kan juga di GAPKI kan ada ketua bidang percepatan PSR. Jadi kolaborasi dengan kami, ketua bidang perkebunan. Jadi berdua kami sering sosialisasi, kemudian bahkan waktu acara IPOK di Bali pun juga kami kan, saya punya ini, namanya kafe Pak. Kafe GAPKI. Kafe itu konsultasi, advokasi, fasilitasi dan edukasi ya tentang ISPO, PSR, dan kewajiban-kewajiban lain seperti FPKM dan sebagainya. Dalam rangka untuk ya mendorong anggota supaya juga berkenan untuk mendukung PSR ini, Pak. Tapi memang sebetulnya ada beberapa perusahaan tapi sampai sekarang belum setor data ke kami. Tapi paling tidak dari 2 ini kan cukup signifikan, Pak.
di atas 10.000 hektar dan juga saya juga sudah membuktikan sendiri dan saya juga kolaborasi dengan bagian yang menangani PSR kan di Sinarmas kan ada plasma controller Pak. Itu yang day-to-day memantau ya, ada wilayah-wilayah itu ada. Sehingga yang saya tampilkan ini benar-benar data primer dari lapangan. Oke, coba kita lihat ini teman-teman. Coba. Ini realisasi PSR, oke. Dari target 18.800, Sinarmas sudah 14.837. Nah, sisanya 4.000 ini diajukan 2025. Kemarin sudah ada juga yang tanda tangan PKS 3 pihak, Pak. Jadi perjanjian kerjasama 3 pihak itu antara perusahaan, antara koperasi, bank sama BPDB, Pak. Perusahaan menyaksikan saja. Jadi koperasinya langsung tanda tangan dengan BPDB, kemudian dengan bank. Jadi sudah ada banknya, Pak. Ya, terus kemudian yang Sampurna ini lebih banyak lagi, 27.000 hektar. Dan sudah menghasilkan ada 6.000. Jadi ini kalau Sinarmas sejak 2016 kalau nggak salah. Sebelum ada BPDB mereka sudah inisiatif, Pak, untuk mendanai. Coba next. Nah ini sosialisasinya Pak, ini dengan kebetulan dengan BRI ya. Tagline-nya menarik tuh Pak. Cepat gabung, cepat untung. Jadi setelah sosialisasi dengan bank ini juga ada dari Apkasindo itu Pak, Ketua Apkasindo, Pak Gulat. Kemudian kita ajak field trip Pak. Field trip yang sudah replanting. Hasilnya seperti apa gitu. Ini di Riau ya Pak ya? Di Riau Pak. Ya. 2021. 2021 udah intensif. Pakai masker tuh. Ya. Itu pas COVID aja tetap kita aktif Pak. Iya. Lanjut. Kemudian. Ya. Coba. Nah ini proses sosialisasi, kemudian langsung aplikasi ini Pak. Ini langsung kita praktekkan aplikasi itu. Iya. Ini dari pusat itu Pak, dari HO semua ke daerah ya, dengan kooperasinya. Iya. Kemudian lanjut. Nah ini benihnya Pak itu bisa 7 sampai 8 ton dengan rendemen 25%. Hasil yang luar biasa bermula dari awal yang baik. Jadi tagline itu. Dan semua certified Pak. Ya. Dan kemarin sudah ada juga rilis 2 benih unggul tahan kekeringan Pak. Sudah dirilis dari Kementan ya, dan Mimas juga. Ya. Dan sudah ada juga yang ini kultur jaringan itu, ramet itu. Ini di Sentul Pak, labnya. Ya. Jadi teknologi bibit pun sekarang sudah luar biasa. Luar biasa. Tadi Sampurna kan juga ada Sriwijaya DP, ya. Terus kemudian Topas, ya betul. Terus PPKS juga ada, sudah banyak kita alhamdulillah. Ya riset kita luar biasa juga. Dan kita malah sudah ekspor juga, tapi terbatas Pak. Lanjut coba kita lihat lagi. Nah ini kualitasnya sama Pak dengan perusahaan. Iya ini udah bisa dibilang nggak ada bedanya. Iya. Nih. Kita kalau nggak diceritain Pak Aziz nggak tahu kita ini punya perusahaan. Padahal ini punya plasma. Punya plasma ya Pak ya. Betul. Binaan, mitra binaan tadi Pak. Iya. Karena juga menggunakan alat-alat mekanisasi ya. Lanjut coba lagi. Nah ini sudah mulai buah pasir Pak. Ya. Lanjut. Nah ini Pak Menko. Iya. Panen coba segitu. Ini 2022. 22 ya. Ini di itu di Kandis ya. Siak Pak. Ya. Lanjut. Ya ini tanam juga ini 2022 Pak ini. Ya. Juga Pak Menko, beliau rajin. Lanjut. Ini 2023 Pak. Ya. Ini waktu itu Pak Menteri Pertanian. Masih SJL Pak ya? Masih. Lanjut sedikit lagi. Kita nggak bahas itu Pak ya. Ini di Kalsel Pak. Oh iya. 2024 langsung nanam padi koko juga. Oh ini Kalsel ya. Tapi ini saya ada cover cropnya ya. Ya, sebagian sudah terlanjur cover crop. Ya. Tapi karena ya permintaan kita harus nanam padiku, kita tanam juga. Ya, dicoba lah ya. Ya, perusahaan harus lah Pak. Baru nih April 2024. Ya, ada lagi yang baru Pak 2025. Lanjut.
Nah ini baru kemarin 2025 Pak Dirjen ini, Pak Heru, ini di Sampurna Agro Pak, ini 1.000 hektar. Di Sumsel Pak ya? Ya di Oki, ini juga langsung tanam padi gugu juga Pak. Sebagai intercropping tadi? Ya tumpang sisip istilahnya. Ya. Oke. Nah, lanjut. Nah ini yang jadi kan sama Pak kualitasnya. Ini yang bermitra. Jadi menguntungkan kalau bermitra, dan mudah-mudahan semakin banyak perusahaan yang mau bermitra untuk membina petani lah. Ya, jadi tadi kita udah bahas banyak perusahaan, dari sisi perusahaan sebenarnya sangat menguntungkan ini. Sama-sama menguntungkan Pak. Ya. Daripada PKS-nya idle kan juga bangun PKS kan sudah ada kapasitas untuk perhitungan, dipasok dari mana saja kan ada rantai pasoknya juga, sekaligus membantu pekebun sekitar Pak. Ya. Baik Pak Ajis, ini lebih dari 1 jam bincang-bincang. Jadi teman-teman, ini kesimpulannya PSR, satu kesimpulannya, PSR ini merupakan program dari pemerintah itu yang memainkan peran esensial karena langsung kepada bagaimana strategi perusahaan untuk mencapai ketahanan pangan tadi. Tadi ada 2 jalur, ada jalur langsung poktan, nggak poktan, koperasi bisa ke dinas atau bermitra dengan perusahaan untuk mendapatkan pool anggaran. Dulu kita berbicara begini, ujung-ujungnya anggarannya nggak ada. Tapi sekarang ini sudah ada anggaran. Berlimpah lagi. Berlimpah. Pemerintah mungkin tidak bisa dalam tanda kutip disalahkan begitu saja karena harus ada prinsip kehati-hatian tadi. Betul. Tetapi tadi kita udah bahas ternyata tantangannya juga tidak sedikit dan saling kunci mengunci. Nggak bisa begini karena begini. Jadi mesti ada bukan hanya goodwill tetapi taktikal dari pemerintah untuk menyelesaikan, terutama tadi pasti banyak terkait dengan legalitas lahan tadi, clean and clear tadi. Perusahaan kalau ini sudah bermitra, ini cukup menguntungkan. Satu sisi tadi kata Pak Ajis, ketersediaan pasokan TBS itu lebih terjamin dengan kualitas yang lebih terjamin, sehingga semuanya sama-sama saling menguntungkan. Betul, untuk keberlanjutan industri sawit kita. Ya. Tadi saya teringat tadi punya Sinarmas tadi apa tadi Pak? Hasil yang hebat itu dimulai dengan awal yang baik. Saya kira ini jadi kesimpulan kalimat saya. Tapi mungkin bisa sedikit. Silakan Pak. Pentingnya tuh peran percepatan PSR ini mengingat ya kondisi produksi sawit kita kan cenderung turun ini. Minta tolong ditayangkan. Oh ya, tadi coba ditayangkan yang tadi. Jadi selama 5 tahun ini stagnan dan cenderung turun. Kalau data yang sudah dirilis oleh GAPKI, tabel nomor 2 ya, itu kan tahun 2024. Itu dibandingkan 2023 ada penurunan produksi. Lanjut, naik satu lagi, terus satu lagi. Nah ini ya. Okay. Kalau dari data ini yang dirilis GAPKI, ya. Total produksi tahun 2023 54,8 juta ton. Ya, yang hijau itu ya Pak. Ya. Okay. 2024 52,7, ada penurunan. Ya. Jadi dari produksi 2 itu juta ada ton. penurunan 2023 ke 2024. Betul. Itu sama-sama Desember full year itu kurang lebih 2 juta ton turun. Padahal konsumsi lokal ya domestik itu ada peningkatan 23,2 di tahun 2023 menjadi 23,8. Ya, kalau kita lihat sumbangan konsumsi naik itu terutama dari biodiesel signifikan sekali Pak ya. Betul, karena kan ada penaikan B30 ke B35. Nanti akan B40 dan seterusnya. Otomatis produksi kan harus naik terus. Nah, salah satu jawabannya kan PSR harus dipercepat. Kemudian ekspor. Ekspor juga ini penurunan dari 32,2 juta ton menjadi 29,5. Otomatis devisanya juga menurun
Dari tahun 2023 462 triliun turun menjadi 438 triliun. Ya. Padahal pernah 621 di tahun 2020. Yang belum jauh sekali dari 2024. Betul. Nah, tapi mari kita lihat yang posisi Maret 2025. Oke, next. Maret juga, ke Maret. Ya. Oke. Ini total produksi sampai dengan Maret kan 13,3 juta ton. Ya. Ini juga menurun di 2025 13,1. Ya, Maret ya Pak ya. Maret okay. ya. Konsumsi ada kenaikan dari 5,7 juta ton menjadi 6 juta ton. Ya. Itu juga biodiesel ada naik ya 2,7 juta ton menjadi 2,9 ya karena sudah diperlakukan B40 ya. Nah, kemudian ekspor ya walaupun totalnya naik sedikit ya 7,5 menjadi 7,6. Kemudian nilai ekspor juga tahun 2024 itu hanya 99 triliun sampai dengan Maret. Alhamdulillah bulan Maret kemarin totalnya 143 triliun. Ini yang naik cukup signifikan ya. Signifikan karena harga CPO juga naik. Kemudian juga dolar terhadap rupiah juga tinggi. Tapi mudah-mudahan kalau ini seperti ini terus ya mudah-mudahan bisa 500 triliun. Ya. Kalau di Desember 2024 itu 439 triliun. Ya kemarin. Nah, ya, jadi Pak Aziz memproyeksikan kalau begini terus trennya. Ini 3 bulan saja 143. Ya. Tapi kuncinya kalau ingin produksi meningkat, ekspor juga PSR-nya harus dipercepat. Ya, karena kontribusi tadi itu Pak ya. Tuh, karena produktivitas kan kita rata-rata baru 3,55 ton. Ya, rata-rata yang produktivitas yang nasional. Oh, nasional, sorry, nasional. Kalau yang 2,8 ini dipacu untuk replanting dengan benih unggul bersertifikat, ya mudah-mudahan bisa paling enggak 4 ton lah. Ya. Jadi enggak usah terlalu tinggi dulu 4 ton. Kalau untuk B100 berarti perlu 25 juta hektar kebun sawit, Pak. Kalau Bapak Presiden mau B100, produktivitas rata-rata 4 ton, berarti kan perlu 25 juta hektar sawit. Nah, kira-kira bagaimana ini kerjasama kita semua, kebijakan pemerintah ke depan? Ini kerja PR kita semua. Betul. Bukan hanya pemerintah, tetapi dari sisi perusahaan apa yang bisa kita kontribusi. Betul. Dari sisi asosiasi tentu banyak perannya dan dari rakyat untuk bisa diberi pemahaman, sosialisasi, dan yang penting transparansi. Betul. Nah, dan minimkan oknum ya Pak ya. Oke, baik Pak Aziz, terima kasih. Ini luar biasa perbincangannya, banyak sekali informasi-informasi baru dan kami berharap ini gelas kita kembali penuh. Betul. Ya. Sampai jumpa teman-teman di episode yang akan datang. Di Field the Cup because I know you know. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih. Ya.